Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegarun Hidayat dengan NIM 2006051110138. Kali ini saya akan menampilkan hasil praktikum keempat linked list. Dengan nomor pertama, kita diharuskan untuk mengimplementasikan stack ke dalam linked list, dan outputnya diharapkan seperti di dalam modul. Nanti ada dua variabel, yaitu ID dan nama. Lalu kita lihat programnya. Yang pertama itu ada kelas link. Jadi di sini ada tiga instan variabel. Yang pertama ID, tipenya integer. Yang kedua nama, tipenya string. Dan next, tipenya di sini link. Link di sini sudah ada dalam Java-nya sendiri. Lalu di sini ada konstruktor link dengan dua parameter, yaitu ID dan nama. Lalu inisialisasi this ID sama dengan ID, this nama sama dengan nama. Dan di sini ada metode display link, di mana untuk menampilkan inputan yang akan ada di kelas mainnya. Jadi di sini ada buka kurawal plus ID plus koma plus nama plus tutup kurawal. Lalu di kelas yang kedua yaitu stack linked list dengan yang ada instance variable top yang tipenya link. Lalu di sini ada konstruktor stack linked list seperti nama kelasnya. Lalu di stop sama dengan 0. Jadi kita memberi nilai top 0. Lalu di sini ada metode push dengan dua parameter, yaitu ID dan nama. Dan push ini pada linked list seperti insert first. Jadi kita membuat ini dulu, new link sama dengan new link ID, nama. Lalu new link.next sama dengan top, dan top itu sama dengan new link. Jadi pertama-tama jika ada inputan masuk, dia akan menjadi top. Lalu jika ada inputan yang kedua, maka topnya atau inputan yang pertama akan digeser dan inputan yang kedua dijadikan sebagai topnya. Lalu di sini ada metode pop atau delete first di dalam linked list. Jadi link temporary sama dengan top, dan top sama dengan top.next, dan akan dikembalikan temporary-nya. Jadi jika ada pemanggilan metode pop, topnya itu atau data yang paling atas akan dibuang. Jadi topnya itu akan digantikan top.next, digantikan sebelahnya. Lalu di sini ada metode isEmpty yang digunakan untuk pengecekan dan akan mengembalikan top sama dengan 0. Dan di sini ada metode displayList, dan di sini ada print header stack top ke bottom. Lalu di sini ada variable current sama dengan top, dan ada perulangan di mana current tidak sama dengan 0, maka akan dijalankan current.displayLink. Jadi akan dipanggil metode displayLink-nya. Dan current sama dengan current.next. Lalu di sini ada print spasi. Jadi di sini current sama dengan current.next akan terus mengulang sampai currentnya itu tidak sampai 0 ya. Jadi sampai 0, sampai menemukan 0 maka akan berhenti while ya. Jadi gitu. Lalu di kelas yang ketiga yaitu stack linked list app. Di sini ada method main di mana akan melakukan inputan. Lalu di sini ada new SLL sama dengan new stack linked list. Lalu di sini method push, di sini ID-nya, dan di sini namanya. Setelah melakukan dua kali push maka ditampilkan. Lalu kita melakukan push yang keempat, 3, 4, 5, 6, lalu ditampilkan lagi. Dan di sini kita akan pop dua datanya, lalu akan ditampilkan lagi, dan hasilnya seperti ini, sama seperti pada modul. Lalu yang soal nomor 2, kita diharuskan mengimplementasikan queue ke dalam linked list. Hampir sama dengan stack, namun di sini tipe datanya itu NIM dan nama mahasiswa. Langsung aja kita lihat programnya. Yang pertama itu sama, namanya link. Lalu variabelnya ada 3, hampir sama juga, NIM, nama, dan next. Tapi di sini NIM-nya berupa long.
Lalu di sini ada konstruktor link dengan dua parameter yaitu name dan nama, lalu sama thisName sama dengan name, thisNama sama dengan nama, dan di sini juga sama metodenya displayLink akan memprint name tambah spasi ditambah nama. Lalu kelas yang kedua yaitu QLinkedList. Di sini ada dua insert variable front dan rear, dimana perbedaannya dengan stack yang nomor satu yaitu hanya satu yaitu top, dan di sini ada dua front dan rear, depan dan belakang. Lalu di sini konstruktornya dengan QLinkedList sama dengan nama kelasnya. Jadi kita memberi nilai 0 pada front dan rear ya. Lalu di sini ada kelas insert dengan dua parameter name dan nama, dan ini seperti insert list pada linked list. Lalu kita membuat new link sama dengan new link name, nama. Jadi di sini ada pengkondisian if di mana this.rear sama dengan 0, maka this front sama dengan this rear sama dengan new link dan akan dikembalikan. Lalu this.rear.next sama dengan new link dan this rear sama dengan new link. Jadi jika ada inputan masuk, jadi inputan itu akan diletakkan di paling belakang, dan jika ada inputan yang kedua masuk, inputan pertamanya akan digeser ke sebelah inputan keduanya. Jadi inputan keduanya dijadikan rear, jadi dijadikan paling belakang. Lalu ada metode remove, delete first kalau pada linked list. Jadi if this front sama dengan 0 akan dikembalikan. Lalu di sini ada temporary sama dengan this front, maka this dot front sama dengan this front dot next. If this front sama dengan 0, di sini ada pengkondisian if lagi, maka this rear sama dengan 0. Jadi frontnya itu akan dibuang dan digantikan, frontnya akan digantikan oleh front.next atau sebelahnya. Lalu metode terakhir ada metode displayList. Di sini ada print header ya, Q front ke rear. Lalu di sini ada current itu sama dengan front, dan perulangan while hampir sama dengan nomor 1. Current tidak sama dengan 0, maka akan dipanggil metode displayLink, current.displayLink, dan current sama dengan current next. Jadi akan terus mengulang hingga 0. Dan di sini buat spasinya. Dan kelas yang terakhir yaitu kelas QLinkedList app, dan di sini ada metode mainnya. Lalu di sini kita membuat QLinkedList new QLL sama dengan new QLinkedList. Dan di sini kita memanggil 2 kali metode insert. Habis itu kita menampilkan, habis itu 3 kali metode insert lalu ditampilkan, dan 2 kali remove lalu ditampilkan. Dan datanya berupa name, di sini long, dan di sini string namanya. Langsung saja kita lihat hasilnya. Nah, di sini sama seperti di dalam modulnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.